Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi D3 Farmasi tingkat 1, pada hari ini kami akan menayangkan video singkat kami yang kami buat dengan tema sejarah patologi, yang beranggotakan saya sendiri Farhanuddin Haikal Irsyad, saya sendiri Sipa Najwa Rahmanila, dan saya Rini. Apa patofisiologi itu? Patofisiologi cabang ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan fisiologi tubuh. Misal, pada pasien dengan penyakit rheumatoid arthritis disebabkan karena kerusakan pada sel imun dalam mengendali sel tubuh. Patologi cabang ilmu yang mempelajari penyakit terbagi atas 1 patologi anatomi, 2 patologi klinik. Hal-hal yang penting dalam mempelajari ilmu patofisiologi dan patologi klinik: etiologi penyakit, patogenesis penyakit, manifestasi penyakit, diagnosis patologi klinik. Sel merupakan satuan dasar struktur dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Fungsi dan struktur sel. Setiap sel tubuh mempertahankan kehidupan, melakukan tugasnya untuk mengontrol seluruh aktivitas tubuh makhluk hidup. Masih ingat bagian-bagian sel? Apa saja masing-masing fungsi sel? Apa hubungan sel dengan patofisiologi? Penyakit atau kelainan yang terjadi di dalam tubuh diakibatkan karena cedera sel dan kematian sel hingga terjadi gangguan fungsi sel. Akibat suatu terangan pada sebuah sel tidak selalu mengakibatkan gangguan fungsi. Pada kenyataannya, terdapat mekanisme adaptasi seluler terhadap berbagai macam kerusakan atau serangan tersebut. Adaptasi sel. Sel beradaptasi melalui 4 tahap: atrofi, hipertrofi, hiperplasi, metaplasi. Atrofi adalah sel yang mengalami pengurangan massa atau penyusut, yaitu berkurangnya ukuran dari sel tersebut. Hipertrofi adalah sel yang mengalami pembesaran atau ukuran sel bertambah. Hiperplasi adalah jumlah sel bertambah. Metaplasma, perubahan dari jenis sel dewasa menjadi sel lain, tapi bersifat reversibel. Penyebab kerusakan sel atau cedera sel: hipoksia, kurangnya O2 atau zat-zat makanan yang penting, bahan kimia termasuk obat-obatan, agen fisik seperti trauma mekanis, panas, radiasi, shock listrik, dan lain-lain. Agen mikrobiologi, jamur, bakteri, protozoa, dan cacing. Mekanisme imun atau alergi. Bentuk-bentuk perubahan degeneratif. Sel yang cedera tapi tidak mati akan mengalami degenerasi, yaitu perubahan morfologi atau bentuk sel akibat kerusakan yang tidak fatal atau reversibel. 1. Degenerasi bengkak keruh atau pembengkakan sel. Cloudy Seveling, yaitu terjadi penimbunan air di dalam sel-sel yang rusak, tapi mirip kerusakan ringan. Bentuk-bentuk perubahan degeneratif lemak, infiltrasi lemak, stetosis, perlemakan hati, yaitu penimbunan lipid di dalam sel-sel yang rusak, biasanya terjadi pada ginjal, jantung, dan hati. Secara makroskopis, perubahan pada jaringan yang terkena meliputi pembekakan jaringan, penambahan berat pada organ-organ yang terkena, dan terlihat silinder berwarna kekuningan pada jaringan akibat adanya kandungan lipid, kematian sel, nekrosis, dan apoptosis. Jika kerusakan sel berlangsung terus-menerus dan tidak berkontrol, maka sel tidak lagi dapat mengkompensasi dan tidak dapat melanjutkan metabolisme. Proses tersebut menjadi irreversibel dan sel akan mati atau nekrosis. Jika sel yang telah mati masih tetap tinggal di dalam hospes, akan terjadi hal-hal berikut. Sewaktu sel hidup
enzim-enzim terkandung di dalam sel, umumnya lipid, tidak menimbulkan kerusakan pada sel, tapi enzim-enzim ini dilepaskan pada saat sel mati dan mulai melarutkan berbagai unsur seluler. Ada perbedaan apoptosis dan nekrosis. Apoptosis, kematian sel yang terprogram. Bentuk kematian sel ini diprogram oleh informasi genetik yang telah ada di dalam sel, melibatkan sel-sel tunggal atau kelompok beberapa sel, dan bisa sel tersebut mati akan membentuk fragmen menjadi fagositosis oleh sel di sekitarnya. Diperlukan untuk pembentukan jaringan-jaringan tangan dan kaki pada janin, meliputi pembuangan oleh apoptosis pada jaringan, di antaranya jaringan-jaringan tersebut mengelupas endometrium pada saat awal menstruasi. Terjadi akibat apoptosis, pembentukan hubungan yang sesuai sinapsi, di antaranya neuron di dalam otak. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.